Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Roro Sunaryati Dwi Rahayuningsih dari SMK Negeri 2 Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kimia pembahasan sel volta. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kimia SMK Teknologi Rekayasa kelas 10. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat 1. Menjelaskan sel elektrokimia. Yang kedua, membandingkan sel volta dan sel elektrolisis. Yang ketiga, menganalisis potensial elektroda. Yang keempat, menyusun rangkaian sel volta. Yang kelima, menganalisis reaksi yang terjadi pada sel volta. Yang keenam, menghitung potensial listrik yang dihasilkan sel volta. Dan yang ketujuh, menjelaskan penerapan sel volta. Materi yang dipelajari akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang elektrokimia. Di sini kita pelajari pengertian elektrokimia dan jenis-jenis sel elektrokimia. Yang kedua, kita pelajari tentang potensial elektroda, mulai dari pengertian dan contoh potensial elektroda. Yang ketiga, kita pelajari penjelasan deret volta, dan yang keempat, tentang sel volta. Mulai dari penjelasan sel volta, contoh sel volta, reaksi pada sel volta, dan potensial listrik sel volta. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita baca kata-kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Dari kata-kata motivasi ini, marilah kita semangat belajar agar apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi bangsa, dan manusia di dunia. Memasuki bagian pertama, kita pelajari elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu kimia yang berhubungan dengan energi listrik dan energi kimia. Proses elektrokimia adalah suatu reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi yang dimaksud adalah reaksi penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah kebalikannya, yaitu reaksi pelepasan elektron. Proses elektrokimia itu terjadi pada suatu sel elektrokimia, yaitu suatu sistem yang terdiri dari yang tercelup pada larutan elektrolit. Sel elektrokimia dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu sel volta atau sel galvani. Yang kedua yaitu sel elektrolisis. Mari kita bandingkan sel volta atau sel galvani dengan sel elektrolisis. Kedua sel ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan dari sel volta atau sel galvani dengan sel elektrolisis yang pertama adalah pada perubahan energi yang terjadi. Pada sel volta atau sel galvani, energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik dirubah menjadi energi kimia. Perbedaan yang kedua, pada sel volta atau sel galvani, katoda adalah elektroda yang positif. Anoda adalah elektroda yang negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda adalah elektroda yang negatif, anoda adalah elektroda yang positif. Persamaan dari sel volta dan sel elektrolisis adalah bahwa di katoda,
sama-sama terjadi reaksi reduksi. Dan di anoda, sama-sama terjadi reaksi oksidasi. Contoh penerapan sel volta dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pada aki dan baterai. Sedangkan penerapan sel elektrolisis pada kehidupan kita sehari-hari adalah pada proses pemurnian logam dan proses penyepuhan. Bagian yang kedua, kita pelajari potensial elektroda. Potensial elektroda dilambangkan dengan E0. Potensial elektroda disebut juga potensial reduksi standar. Potensial elektroda adalah potensial listrik yang dihasilkan jika suatu unsur mengalami reduksi dan diukur pada kondisi standar. Kondisi standar yang dimaksud adalah konsentrasi larutan 1 molar dan tekanan gas 1 atmosfer. Kita perhatikan contoh. Di sini tertulis reaksi reduksi dari Pb. Pb2+ plus 2 elektron menghasilkan Pb. Menurut pengukuran, potensial elektrodenya adalah min 0,13 volt. Yang kedua, di sini tertulis reaksi reduksi Zn. Zn2+ plus 2 elektron menghasilkan Zn. E0 yang diukur berdasarkan penelitian adalah min 0,76 volt. Kalimat seperti ini dibaca sebagai potensial reduksi Pb sebesar min 0,13 volt. Dan di bawahnya, kita bisa membaca bahwa ini adalah potensial reduksi Zn sebesar min 0,76 volt. Jika kita tidak ingin menuliskan persamaan reaksi reduksinya, kita bisa meringkas dengan tulisan seperti berikut. E0 Pb2+ garis miring Pb sama dengan min 0,13 volt. Dan E0 Zn2+ garis miring Zn sama dengan min 0,76 volt. Kalimat ini dapat diartikan sebagai potensial reduksi Pb sebesar min 0,13 volt dan potensial reduksi Zn sebesar min 0,76 volt. Bagian yang ketiga kita pelajari deret volta. Deret volta adalah suatu deret unsur yang menunjukkan kereaktifan dari unsur-unsur tersebut. Kita bisa baca lambang atomnya. Di sini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Masih ingat tentang nama-namanya? Coba sambil kita ingat. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, zinc atau seng, krom, ferum atau besi, kadmium, nikel, stanum atau timah, lumbum atau timbal, hidrogen, stibium atau antimon, bismut, kuprum atau tembaga, raksa, argentum atau perak, platina, aurum atau emas. Yang digunakan yaitu potensial reduksi dari hidrogen. Potensial reduksi dari hidrogen sebesar 0 volt. Sehingga dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang berada di sebelah kiri hidrogen itu mempunyai harga E0 negatif. Sedangkan unsur-unsur yang di sebelah kanan hidrogen itu mempunyai harga E0 yang positif. Dari kiri ke kanan, harga E0 dari unsur-unsur berikut itu makin besar. Unsur di kiri mampu mereduksi unsur di kanannya. Sebagai contoh,
Li dapat mereduksi K, Li dapat mereduksi Pa, dan seterusnya hingga Au. K dapat mereduksi Pa, Ca, Na, dan seterusnya hingga Au, namun K tidak dapat mereduksi Li. Nah, yang keempat kita memasuki pembahasan tentang sel volta. Sel volta disebut juga sebagai sel galvanik. Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Pada katoda atau pada elektroda yang positif terjadi reaksi reduksi. Sedangkan pada anoda atau pada elektroda yang negatif terjadi reaksi oksidasi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda, dan potensial elektroda sel volta dapat dihitung dengan rumus N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Berikut saya berikan contoh sel volta yang tersusun dari Cu dan Zn. Cu itu tembaga, Zn adalah seng. Yang kita butuhkan adalah sebuah lempeng tembaga, sebuah lempeng Zn atau seng, larutan elektrolit dari tembaga yaitu CuSO4, larutan elektrolit dari Zn yaitu ZnSO4, kemudian ada kawat tembaga, ada voltmeter, dan ada jembatan garam yang bisa kita buat dengan melarutkan NaSO4 pada agar-agar. Di sini kita bisa perhatikan bahwa lempeng tembaga sebagai elektroda kita celupkan dalam larutan elektrolitnya. Begitu juga dengan Zn. Penjelasan tentang sel volta dari Cu dan Zn adalah sebagai berikut. Cu mempunyai elektroda sebesar plus 0,34 volt, sedangkan Zn mempunyai Cu mempunyai potensial reduksi yang lebih besar daripada Zn. Oleh sebab itu, Cu dalam hal ini bertindak sebagai katoda atau elektroda positif. Sedangkan seng, karena mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil, maka dia bertindak sebagai anoda atau elektroda yang negatif. Zn sebagai anoda, dia mengalami oksidasi dan melepaskan dua elektron. Dua elektronnya mengalir melalui kawat, melewati voltmeter, dan kemudian ditangkap oleh Cu yang ada di larutan CuSO4. Sehingga Cu yang ada pada larutan CuSO4, yaitu Cu2+, mengalami reaksi reduksi. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi di anoda, Zn mengalami reaksi oksidasi, menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron. Elektronnya ini ditangkap oleh Cu2+ pada katoda, sehingga Cu2+ mengalami reaksi reduksi menghasilkan Cu. Reaksi sel dapat dituliskan secara ringkas menjadi Cu2+ plus Zn menghasilkan Cu plus Zn2+. Notasi sel dari sel volta Cu dan Zn dapat dituliskan Zn garis miring Zn2+, garis miring double, ini menunjukkan dari jembatan garam, Cu2+, garis miring Cu. Kalau kita melakukan praktek yang sesungguhnya, potensial reduksi yang dihasilkan dapat kita baca pada voltmeter. Nah, secara teori kita bisa menghitung potensial sel volta yang dihasilkan dengan rumus N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda, yaitu N0 Cu dikurangi N0 Zn. Seperti kita ketahui tadi N0 Cu adalah sebesar plus 0,34 volt, kita kurangi dengan N0 Zn yaitu
min 0,76 volt. Maka hasilnya adalah plus 1,1 volt. Yang berikutnya kita bahas tentang contoh penerapan sel volta. Yang pertama adalah baterai. Baterai yang kita kenal selama ini itu adalah contoh dari sel volta. Ini katode yang digunakan adalah batangan grafit, sedangkan anode yang dipakai adalah seng. Elektrolit yang ada pada baterai yaitu berupa pasta, yaitu MnO2, ZnCl2, NH4Cl, H2O, dan serbuk karbon. Reaksi yang terjadi apabila kita menggunakan baterai, maka di anoda atau Zn akan mengalami reaksi pelepasan elektron atau mengalami reaksi oksidasi. Elektron yang dilepaskan oleh Zn akan ditangkap sehingga di dalam elektroda akan terjadi reaksi reduksi. Reaksi sel dapat dijumlahkan dari reaksi anoda dan katoda sehingga Zn plus 2NH4 plus 2MnO2 menghasilkan Zn2 plus MnO2 plus 2NH3 plus H2O, di mana potensial sel dari satu buah baterai itu sebesar 1,5 volt. Contoh penerapan sel volta yang kedua yaitu aki. Katode yang digunakan pada aki adalah timbal oksida atau PbO2, sedangkan anodanya berupa timbal atau Pb. Elektrolit yang digunakan yaitu larutan asam sulfat atau H2SO4. Reaksi yang terjadi apabila aki dipakai adalah pada anoda, Pb akan mengalami reaksi oksidasi, mana reaksinya adalah Pb plus SO42- menjadi P plus SO42- plus 2 elektron menghasilkan PbSO4 plus 2H2O. Sehingga reaksi selnya bisa dijumlah menjadi Pb plus PbO2 plus 4H plus 2SO42- menghasilkan 2 PbSO4 dan 2H2O. Satu sel aki dapat menghasilkan 2 volt. Sehingga dalam sebuah aki yang mungkin terdiri dari 3 sel, itu dapat menghasilkan 6 volt. Jika dalam sebuah aki terdiri dari 6 sel, maka total potensial elektrodenya atau potensial reduksinya adalah sebesar 12 volt. Sedikit perbedaan antara aki dengan baterai, bahwa kalau baterai itu termasuk sel primer atau habis pakai. Reaksi pengosongan baterai tidak bisa kembali lagi. Sedangkan reaksi yang terjadi pada aki, apabila aki dipakai, nanti bisa habis, tetapi dapat dikembalikan lagi, sehingga aki dapat digunakan kembali. Sehingga aki dapat disebut sebagai sel sekunder. Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan share video ini kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal.